Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah Bung Karno membacakan proklamasi, apakah Indonesia langsung merdeka begitu saja? Untuk suatu wilayah dapat menyatakan kemerdekaan atau bebas dari jajahan negara lain, ternyata tidak cukup hanya dengan menyatakan proklamasi saja. Ada beberapa hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia lakukan pada saat itu agar kemerdekaan Indonesia bisa diraih seutuhnya. Apa saja itu? Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, terdapat 4 unsur atau syarat mutlak agar suatu wilayah dapat dinyatakan merdeka. Pertama, penduduk yang tetap rakyat menjadi unsur penting dalam suatu negara karena berperan sebagai penggerak agar organisasi negara berjalan dengan optimal. Dan semestinya, dengan sendirinya penduduk dari suatu negara yang merdeka akan menjadi identitas yang melekat pada setiap penduduknya. Sejak pertama kali Indonesia merdeka hingga sekarang total penduduknya mencapai 278,8 juta jiwa dan menempatkan Indonesia menjadi negara keempat dengan penduduk terbanyak di dunia. Syarat kedua, yaitu wilayah yang pasti wilayah menjadi tempat penduduk suatu negara menetap, berkehidupan, berinteraksi, dan menyelenggarakan sistem pemerintahannya. Wilayah suatu negara bisa terdiri dari laut, udara, darat, dan ekstrateritorial. Teritorial wilayah suatu negara harus ditetapkan oleh negara yang mengharapkan kemerdekaan agar wilayah tersebut tidak diganggu, diakui, atau bahkan dijajah kembali oleh negara lain. Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah yang ditetapkan hanya 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Dan hingga sekarang Indonesia sudah mengalami banyak perkembangan dengan 38 provinsi, 17.500 pulau dengan total luas wilayah daratan sebesar 91 juta km persegi, dan luas wilayah perairan mencapai 32 juta km persegi. Syarat ketiga agar suatu negara dinyatakan merdeka, yaitu pemerintahan yang berdaulat, fungsi dari adanya lembaga pemerintah guna mengatur administrasi, penggunaan, dan pengamanan wilayah, serta membina tata tertib dalam masyarakat, agar dapat beradaptasi dengan berbagai macam perubahan global. Dalam prosesnya Indonesia banyak mengalami perubahan bentuk pemerintahan. Dan sekarang Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Dan syarat terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Sebetulnya, ketika Bung Karno mengucapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, 3 syarat untuk membentuk suatu negara yang merdeka itu sudah terpenuhi. Yang masih kurang adalah syarat keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan kemerdekaan suatu negara yang diakui oleh negara lain memiliki 2 bentuk. 1. Pengakuan secara de facto atau secara fakta atau kenyataannya. 2. Pengakuan secara de jure atau secara hukum setelah 2 tahun dari pembacaan proklamasi oleh Bung Karno. Akhirnya, pada tanggal 22 Maret 1947 Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara lain sebagai negara yang merdeka, yaitu Mesir sebagai negara pertama yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara merdeka. Pada 10 Juni 1947 Indonesia diwakilkan oleh Haji Agus Salim, Nazir Pamonjak, A.R. Baswedan,
Dan Rasjidi menandatangani kerjasama perjanjian hubungan persahabatan antara Mesir dan Indonesia. Sekaligus Mesir mengakui Indonesia sebagai negara merdeka secara de jure pada tanggal yang sama. Pengakuan kemerdekaan dari negara Mesir sangat berperan penting serta bermakna bagi Indonesia, karena negara Mesir tak hanya mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi negara Mesir juga mengajak negara Liga Arab untuk memberi dukungan serta mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure adalah Suriah pada 2 Juli 1947. Ketika Belanda melakukan agresi militer pertama pada tanggal 21 Juli 5 Agustus 1947. Negara Suriah menjadi salah satu dari negara Liga Arab yang membantu Indonesia di sidang PBB pada 1 Agustus 1947 agar Belanda membatalkan agresi militernya di Indonesia. Di sidang tersebut PBB juga mengakui eksistensi RI dengan menyebut nama Indonesia bukan Netherlands Indies atau Hindia Belanda dalam setiap keputusan resminya. Negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Vatikan. Negara Vatikan mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka secara de jure pada 6 Juli 1947. Vatikan merupakan negara pertama di benua Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Karena negara Vatikan adalah negara yang memiliki dampak serta pengaruh kuat dalam bidang agama dan sosial di kawasan benua Eropa dan kawasan Amerika. Pengakuan serta dukungan dari negara Vatikan dapat meningkatkan dukungan dari negara lain untuk mengakui serta mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan adalah suatu hal yang mutlak yang harus diperjuangkan bagi suatu wilayah jika ingin berdaulat dan bebas dari intervensi dan ancaman negara lain. Perjuangan para pahlawan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan harus kita syukuri dengan mewarisi semangat perjuangan mereka.